Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kak Frans, manfaat alam kehidupan. Menikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan di era modern adalah salah satu hal yang harus kita syukuri. Tidak seperti ribuan tahun yang lalu, ada banyak teknologi yang memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Mulai dari yang sederhana seperti ballpoint hingga yang paling canggih seperti smartphone. Benda-benda yang memudahkan aktivitas kita tentunya tidak hadir begitu saja ya. Ada peran para penemu yang menggagas dan menyempurnakan. Tahukah kamu bahwa orang Muslim sangat berpengaruh besar dan berkontribusi besar dalam penemuan-penemuan di dunia? Salah satunya adalah pena. Apakah kamu pernah melihat pena kuno yang masih memakai tinta celup? Ternyata pena ini ditemukan oleh orang Muslim di tahun 953. Tidak diketahui dengan pasti kapan dan di mana pulpen pertama kali ditemukan. Namun pada abad ke-10 ditemukan sebuah alat untuk menulis yang bahan utamanya menggunakan tinta. Ketika itu pena yang dipakai memiliki wadah tintanya sendiri sehingga antara alat menulis dan tintanya dibuat secara terpisah. Ternyata setelah ditelusuri dari penemuan-penemuan ahli sejarah yang akurat, penemuannya cikal bakal pena adalah seorang kebangsaan Mesir bernama Mad al-Mu'is. Membuat sebuah pena yang dilengkapi dengan penyimpanan tinta. Ia ingin membuat sebuah pena yang tidak mengotori tangan dan bajunya dengan tinta ketika sedang menulis. Penulis tersebut dipakai dengan cara mengalirkan tinta dari badan pena menuju mata pena. Nah, kali itu Sultan Mesir menginginkan sebuah alat tulis yang tidak membuat tintanya bocor dan menodai pakaiannya. Kemudian ditemukan lagi pena kuno. Pena tersebut sama seperti pena yang kita jemal di zaman modern sekarang ini. Pena saat itu juga menyimpan tinta di dalamnya. Gravitasi dan pergerakan di ujung pena yang membuat alat ini bisa digunakan dengan bagus. Pengembangan pena selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1827, Petra Ceponaru berasal dari Rumania membuat sebuah pulpen yang tempat penyimpanan tintanya dapat diganti. Temuannya itu memungkinkan seseorang dapat menulis dengan lancar tanpa menumpahkan tinta di dalam pulpen tersebut. Pulpen ciptaannya itu kemudian mendapatkan paten pertamanya di Prancis pada tahun 1828. Sejak saat itu, berbagai paten yang berkaitan dengan produk pulpen diajukan dan produksi pulpen semakin meningkat di tahun dunia sejak tahun 1850. Memasuki abad ke-19 hingga abad ke-20, sebagian besar pulpen diisi dengan cara membuka badan pulpen, lalu kemudian tinta diteteskan ke dalamnya dengan menggunakan pipet. Cara pengisian yang seperti ini untuk sekarang dirasa tidak efektif dan tidak rapi. Karena tinta akan berceceran ke bagian badan pulpen yang seharusnya tetap bersih ketika akan digunakan untuk menulis. Perusahaan-perusahaan besar pembuat pulpen kemudian melakukan banyak riset untuk menemukan jenis pulpen yang mudah diisi tanpa harus membuka tempat tinta. Berkat penemuan dari A.A. Waterman, Schiffer, dan Parker, pulpen praktis tersebut dapat terwujud pada awal abad ke-20 pada tahun 1929. Sebuah perusahaan asal Jerman, Pelikan, memproduksi sebuah pulpen yang diisi dengan tinta padat. Pulpen buatannya itu akhirnya semakin banyak digunakan pada masa-masa antara Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua karena penggunaannya yang lebih praktis dari pulpen yang ditemukan sebelumnya. Pengembangan pulpen selanjutnya dikembangkan oleh Laszlo Joseph Biro. Biro adalah warga negara Hongaria yang lahir di Budapest pada tahun 1899. Lahir dari keluarga Yahudi, Biro tumbuh besar dalam pendidikan cukup terjamin hingga menjadi seorang wartawan. Seperti dilansir dari Britannica, ketika menjadi editor di Hongri pada tahun 1933, ia banyak mencermati proses percetakan koran dan berbagai media cetak lainnya. Ia mengamati bahwa tinta cetak pada surat kabar ternyata cepat sekali mengering. Ia pun terpikir untuk membuat alat tulis berisi tinta yang bisa digoreskan di kertas dan cepat mengering sehingga bisa digunakan sebagai alat tulis sehari-hari. Nah teman-teman, itulah sedikit penjelasan singkat tentang seorang penemu pulpen dan orang-orang yang ikut mengembangkan penemuan tersebut. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang penemuan tersebut sangat berguna di seluruh dunia. Jangan lupa tersenyum hari ini, laksanakan perintah sholat, Kak Frans pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.